Pria itu sadar uang di sakunya jadi abu. Merasa janggal, ia gegas pulang, mengambil uang di kamar, lalu membuangnya keluar jendela. Benar saja, uang itu jadi abu sebelum menyentuh tanah. Untuk memastikan, ia membawa lukisan dirinya ke pintu. Saat setengah lukisan di luar, sekejap saja bagian itu jadi debu. Ia pun paham, semua benda hasil permohonan tak boleh keluar kamar ini, atau akan langsung lenyap. Artinya, kekayaan mereka sia-sia karena tak nyata. Pria itu masuk ke kamar permohonan, lalu merusak dindingnya demi mencari tahu prinsip kerja rumah ini. Setelah membobol dinding, ia melihat ruangan itu penuh kabel listrik. Ternyata, ruangan lain dan bawah lantai pun sama, dipenuhi kabel hitam aneh. Akhirnya, ia menemukan denah di dinding, tapi ia tak paham maksudnya. Saat itu, istrinya membawa anak mereka ke pintu. Ia melarang istrinya keluar tanpa alasan jelas. Akhirnya, sang istri mengabaikannya dan tetap membawa anak itu keluar. Pria itu tak mencegah mereka, berharap anak itu lenyap. Ia menunggu di depan pintu. Benar saja, saat istrinya keluar, anak itu menangis keras. Kulitnya berubah, dan sepatunya menua secara kasat mata. Mendengar teriakan istrinya yang memilukan, pria itu tidak tahan lagi lalu membawa anaknya masuk kembali ke kamar. Namun, sepatu di kaki anak itu telah berubah menjadi abu. Mereka sangat terkejut melihat bayi tadi kini sudah berubah menjadi remaja. Pria itu sadar, barang hasil permohonan mereka akan menua ribuan kali lebih cepat jika dibawa keluar kamar. Meski tahu risikonya, sang istri tetap tidak mau melepaskan anaknya. Karena cemas, ia membohongi anaknya bahwa dunia luar penuh bakteri berbahaya agar tetap aman. Hal ini justru membuat si anak semakin terobsesi untuk kabur. Setelah berkali-kali mencegah anaknya lari, sang ibu akhirnya memutuskan untuk menutup rapat semua pintu dan jendela dengan papan kayu. Meski khawatir, pria itu akhirnya terpaksa menuruti keinginan istrinya. Ia terus khawatir, bahkan membeli pistol lewat paket, dan diam-diam ke gunung untuk berlatih menembak. Padahal, ia tak yakin itu berguna. Berikutnya, suami istri itu sering bertengkar soal anak. Mereka tak tahu rahasia kamar permohonan sudah didengar anaknya. Pagi harinya, sebuah bola salju menarik perhatian si pria. Padahal bola salju anaknya baru rusak kemarin. Lalu dari mana asalnya? Ia segera mencari istrinya, tapi istrinya pun tidak tahu menahu. Seketika lampu berkedip, merasa janggal mereka mengecek kamar permohonan yang ternyata telah berubah jadi hutan tempat anak mereka bermain salju. Sang istri kagum, menyadari permohonan bisa menciptakan kebahagiaan, bukan sekadar kekayaan. Namun, sang suami justru melihat bahaya. Ia segera menarik anaknya keluar dan melarangnya masuk ke kamar itu lagi. Istrinya tak setuju, menganggap anak mereka cuma suka bermain. Namun suaminya memperingatkan bahwa imajinasi liar anak itu berbahaya dan bisa tak terkendali jika ia marah. Tiba-tiba telepon berdering. Si anak mengangkatnya dan ternyata itu si pembunuh yang tersenyum karena rencananya berhasil. Sang suami segera merebut telepon dan bertanya cara menghentikan ciptaan dari kamar itu. Si pembunuh menjawab hanya ada satu cara, sang pemohon harus mati. Artinya, karena sang istri yang menciptakan anak itu, maka ia harus tiada. Agar bisa tetap tinggal dan menua normal, sang suami sadar si pembunuh adalah makhluk fiktif ciptaan pemilik rumah. Dulu, sang ibu membunuh ayahnya lalu meminta makhluk itu membunuhnya agar tetap hidup. Inilah alasan polisi tak temukan identitas pelaku. Kini, suami harus memilih, bunuh istri demi anak atau sebaliknya. Di ruang lain, sang istri mendengar semuanya lewat telepon. Saat mobil menderu, ia pergi meninggalkan villa. Ia sempat ingin bunuh diri demi anaknya, namun tak pernah berani melakukannya. Setelah wanita itu pergi, pria itu tak tahan lagi dengan pertanyaan anaknya. Ia pun mengaku bahwa dirinya hanyalah fiktif. Ia menjelaskan ia dilarang keluar bukan karena bakteri, tapi karena ia akan menua dan jadi debu jika keluar kamar. Karena si anak tak percaya, ia ditarik ke pintu. Ingat sesuatu sebelum 3 bulan terakhir? Ada kenangan di luar rumah ini? Pernah rayakan ulang tahun? Kamu bukan manusia, cuman gagasan. Anak itu hancur, tapi saat emosinya perlahan, Usai tenang, dia sadar tak adil pada si anak karena merekalah yang bersalah. Dia pun minta maaf lalu menemaninya. Saat pulang dengan hati tenang, dia melihat keduanya tertidur lelap. Hatinya campur aduk, mungkin mereka bisa terus bersama. Hari berikutnya, pasutri itu melupakan beban dan kembali akur. Namun, mereka tak sadar si bocah terus memperhatikan. Suatu malam, saat orang tuanya tidur, dia mencuri kunci rumah. Menit kemudian, dia kembali sebagai orang dewasa. Sekarang aku sudah besar. Ini tidak terisi. Aku simpan pelurumu. Ternyata, anak itu sengaja keluar kamar agar cepat dewasa demi merebut ibunya. Si wanita menenangkannya, tapi si pria langsung menerjang. Saat terbangun, hanya pacarnya yang ada. Katanya, anak itu tewas tertembak saat berebut senjata, dan jenazahnya sudah jadi abu. Wanita itu mencari keluar, namun nihil. Meski tahu ini akhir terbaik, ia tetap merasa kehilangan. Pria itu menenangkannya kembali ke kamar. Tapi adegan berubah, pria yang tergeletak tadi terbangun sendirian. Ia mencari istrinya ke seluruh ruangan. Di lantai 2, lampu berkedip. Ia sadar sesuatu, tapi pintu besi sudah terkunci, dan kuncinya pun hilang. Sehingga ia mencari alat pembobol dinding. Sementara itu, si wanita ingin pergi, namun pacarnya kini malah menolak. Ia sadar selera makan pacarnya berubah dan menjadi waspada. Saat melihat pria itu bermain mainan anak-anak, ia yakin itu bukan pacarnya. Ketahuan, si anak berhenti berpura-pura dan memohonnya tinggal. Wanita itu ketakutan lalu mencari pacar aslinya. Di sisi lain, sang pacar berhasil menembus dinding dan masuk ke ruang harapan. Namun itu masih dunia ciptaan si anak. Ia mengikuti jejak hingga menemukan villa serupa di hutan. Ternyata, si anak menyalin dunia itu dan mengubah wujudnya. Pria itu mendobrak masuk saat istrinya juga sedang mencarinya. "Hei, ayo dong, aku harus pergi, cium aku. Ayo." Tidak. Oke, jangan dengarkan dia. Ini kamarnya, ikut aku. Tidak. Jangan dengarkan dia.
Begitu anak laki-laki itu menoleh saat mendengar namanya dipanggil, wanita itu akhirnya Yakin, ia langsung mendorong bocah itu jatuh. Namun, saat mau pergi, mereka sadar sejauh apapun berlari, mereka tidak bisa keluar dari ruangan itu. Pak yang menatap kedipan lampu itu. Saat mereka hendak membuka pintu, si bocah menyusul dan langsung menikam pria itu hingga tewas. Namun, ia segera sadar telah ditipu karena wanita di sana tak bergerak. Ternyata, pria itu menggunakan kamar permohonan untuk membuat replika dirinya, lalu membawa istrinya kabur ke villa asli. Meski begitu, si bocah kembali mengejar dan berhasil menyusul mereka tepat sebelum mereka keluar. Melihat keteguhan wanita itu, si anak melepas harapannya dan kembali ke dunia nyata. Seketika, tubuhnya menua drastis lalu menjadi abu. Sang wanita tak sanggup mengejarnya. Akhirnya, pasangan itu pun memutuskan mengakhiri mimpi buruk ini. Sebulan kemudian, mereka pindah dari villa dan kembali hidup normal. Di sebuah penginapan, sang wanita terdiam melihat hasil tes kehamilan positif saat pria itu datang membawakan kopi. Film berakhir dengan ketakutan luar biasa sang wanita, menyisakan imajinasi bagi penonton. Apakah mereka benar sudah pergi? Apakah pria di depan pintu itu benar pacarnya? Dan siapa sebenarnya ayah dari anak tersebut?